hari ini. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Yang penting dalam percakapan pasca observasi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Silakan Pak Sigit, saya terima ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan guru ini mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Ya, perasaannya tetap sih Pak, meskipun ini bukan yang pertama kali ya, tetap ada rasa tegang, jadi nervous, masih nervous. Namun kemudian alhamdulillah observasi itu berjalan lancar. Nah, ya alhamdulillah ya kemarin ini observasinya sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja? Area yang harus saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama, saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin membantu proses belajar mengajar itu yang efektif. Dan yang ketiga, saya juga melakukan assessment dan menyediakan panduan. Itu area yang ingin saya kembangkan. Adapun langkah-langkahnya yang sudah saya lakukan dalam mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi murid belajar secara nyaman, antara lain mewujudkan kenyamanan lingkungan belajar, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, lalu menggunakan komunikasi positif, terus penerapan disiplin positif serta pemberian motivasi. Adapun yang kedua, pada area memandu proses belajar mengajar yang efektif, saya melakukan pendekatan dalam mendampingi murid, terutama ketika diskusi, lalu penggunaan strategi pembelajaran, dan ada lagi muatan sosial emosional dalam pembelajaran. Dan adapun yang langkah-langkah yang ketiga tentang umpan balik yang sudah saya lakukan, yaitu memberikan tugas, lalu presentasi, dan juga refleksi atau praktek. Ya, baik sekali Bu. Nah, kalau kita refleksikan kembali nih ya, kegiatan supervisi kemarin menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu terapkan ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sudah Pak, namun belum optimal. Jadi saya rasa sih masih ada kendala yang saya temukan, seperti ada beberapa murid yang terlihat itu belum aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga merasa ada beberapa momen di mana saya berhasil membantu murid itu mendapatkan wawasan, tetapi mungkin masih ada cara lain yang mungkin bisa lebih efektif atau lebih baik untuk mencapai hasil ini. Ya, terima kasih ya atas refleksinya ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Silakan Pak. Dengan senang hati. Baik. Saat saya mengamati pada sesi pembelajaran yang Ibu lakukan ya, Ibu ini sudah melakukan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan mendalam. Hal tersebut sudah sesuai dari standar yang menjadi rujukan kita, bahkan lebih tinggi dari apa yang kita harapkan. Namun demikian, saya juga melihat masih ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya saat sesi pembelajaran, saya mengamati Ibu melakukan sesi diskusi tanya jawab ya, dan Ibu melakukan pertanyaan pembelajaran yang ada.
Nah, di situ ada peluang untuk lebih memungkinkan murid merumuskan tindakan konkret yang lebih nyata. Dan saat terjadi diskusi dan murid memberikan umpan balik yang baik, nah ini ada area yang perlu dikembangkan lagi, khususnya dalam memberikan apresiasi kepada murid yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dalam pertanyaan pemantik ya, sebelum proses pembelajaran dimulai yang kemarin saya lihat. Nah, itu mungkin yang sudah saya amati dari sesi observasi kemarin. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas apresiasinya. Ya, saya setuju. Saya bisa melihat bagaimana murid-murid itu lebih banyak waktu untuk merumuskan tindakan agar bisa menjadi langkah yang lebih konkret dan konstruktif. Saya sangat setuju pada itu. Ya. Untuk selanjutnya nanti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut yang sudah terjadi di kelas kemarin? Ya, untuk mengatasi masalah itu, kalau saya akan memodifikasi RPP atau belajar dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga akan melakukan assessment itu dengan menggunakan berbagai aplikasi biar assessment itu lebih menarik dan menyenangkan. Ya, nah baik sekali ya Ibu. Itu rencana Ibu ya untuk kegiatan pembelajaran ke depan, intinya dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Sangat luar biasa sekali hasil dari kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan. Sangat terjadi interaksi ya, dan itu juga memberikan pandangan yang baik, dan saya juga melihat ada kegiatan asesmen ya, dengan memberikan beberapa pertanyaan dan penilaian dan untuk KPI diskusi ya, kemudian dipresentasikan. Nah, itu terjadi pandangan yang sangat baik. Dan itu tadi seperti yang sudah saya amati, yang sudah saya sampaikan kepada Ibu ini tadi, ada area pengembangan yang salah satunya yang memberikan sesi positif. Tapi untuk keseluruhan sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan dari yang sudah Ibu rencanakan ini? Ya, insya Allah secepatnya Pak akan saya laksanakan, karena ini kan berkaitan dengan pembinaan murid Pak. Ya. Insya Allah minggu depan saya akan mengaplikasikan rancangan pembelajaran dan juga proses asesmen yang sudah dimodifikasi. Insya Allah akan minggu depan Pak. Baik, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Ibu. Nah, apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih berencana mencobanya itu kan minggu depan nih Pak. Ya. Jadi saya juga masih dulu berdiskusi gitu Pak dengan rekan sejawat dan bergabung dengan Bapak. Ya, baik sekali Bu. Langkah yang baik ya Bu. Jadi Ibu akan berdiskusi dengan rekan sejawat ya. Dan juga Ibu mungkin nanti bisa mencoba dengan mengadakan kegiatan saling konsultasi antara rekan sejawat. Ibu bisa mengamati dari kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Ibu bisa melakukan pengamatan dulu, kemudian Ibu bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan serta Ibu. Nah, saya sangat senang mendengarnya Ibu ya. Luar biasa sekali, saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan untuk perubahan kelas, dan saya siap memberikan bantuan apabila diperlukan. Nah, Bu Rin, sebagai penutup, mohon Ibu Rin berkenan berbagi apa yang Ibu dapati dari proses dari sesi pembelajaran di kelas nanti. Ya Pak, saya berterima kasih Pak atas bantuan dan masukannya. Ya. Jadi saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi sesi pembelajaran. Adapun yang saya
bahkan saya merasa lebih terarah gitu. Ya. Setelah mendengar masukan dari Bapak, saya merasa lebih terarah dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan aktivitas menjaga kelas. Dan saya juga dengan bantuan masukan Bapak itu merasa didukung Pak dan siap untuk mencoba hal baru insya Allah Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Saya sangat berharap melihat perkembangan yang terus meningkat dalam perjalanan pembelajaran di kelas berikutnya. Jangan ragu untuk berkomunikasi apabila itu membutuhkan bantuan yang harus didiskusikan bersama, saya siap membantu. Ya siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya akan melakukan ini juga tidak terlepas selalu berkomunikasi atau berkolaborasi. Bagaimana sih pembelajaran di kelas itu agar menjadi efektif? Ya, ya. Ya. Terima kasih kembali Bu Nurdin atas waktunya yang sudah disediakan untuk percakapan kita setelah pelaksanaan observasi kelas. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih.